Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai MongoDB dan SQL. Oke, di sini anggota sendiri ada saya, yaitu Refe Betullah dengan NPM 22170511157 dan rekan saya. Render Fandi dengan NPM 2217051143. Dan saya Rizky Maesa dengan NPM 2217051101. Oke, di sini pertama kami akan membahas pengertian dari NoSQL. NoSQL sendiri adalah singkatan dari Not Only SQL, yang dimana database management system ini bersifat tanpa relasi, berbeda dengan yang SQL yang memiliki relasi. Kemudian yang membedakan NoSQL dengan MySQL ini adalah perbedaannya itu mendasar pada hal baris dan tabel, serta cara menangani atau memproses data. Dalam praktiknya sendiri, database NoSQL bisa memproses data bervolume besar yang cepat berubah dan tidak terstruktur atau unstructured. Lalu selanjutnya adalah jenis non-SQL. Yang pertama ada key value, yang dimana itu adalah untuk menyimpan data dalam suatu format tabel hash, bagaikan kamus digital, cocok untuk data besar dan query sederhana. Contohnya itu seperti DynamoDB atau Redis. Lalu ada column base, yang dimana itu adalah menyimpan data dalam bentuk kolom, layaknya spreadsheet, ideal untuk kalkulasi atau analisis data. Contohnya itu seperti HBase, Cassandra, ataupun Hypertable. Lalu ada document oriented, itu untuk menyimpan data dalam suatu format dokumen JSON atau XML, fleksibel dan mudah digunakan. Contohnya itu seperti Amazon SimpleDB, MongoDB, ataupun CouchDB. Lalu ada graph base, yang dimana digunain untuk menyimpan hubungan antar entitas yang disimpan dalam bentuk node, cocok untuk menemukan pola yang saling berkaitan dalam data. Contohnya itu Janus Graph, Neo4j, ataupun Infinite Graph. Lalu untuk lalu untuk cara kerja NoSQL itu, kita menyimpan data ke dalam format JSON. Tiap tabel dan kolom tersimpan sebagai atribut yang ada dalam satu dokumen. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalisasi skalabilitas secara horizontal. Selanjutnya di sini ada kelebihan NoSQL. Yang pertama, skalabilitas yang mudah dan hemat. Karena biaya pemasangan dan biaya maintenance dari NoSQL itu murah, tergolong murah dibanding dengan SQL. Terus yang kedua, dia dapat menyimpan banyak data dengan performa baik. Cocok untuk big data ataupun Internet of Things. Terus untuk kelebihan yang ketiga, dia memiliki fleksibilitas yang tinggi. Dan yang terakhir, dia ramah terhadap developer. Selanjutnya di sini ada kekurangan dari NoSQL. Yang pertama, dia kekurangannya memerlukan baik database karena dia tidak memiliki relasi. Oleh karena itu dia memerlukan baik database. Database. Terus yang kedua, tidak mudah untuk dikelola. Di samping dia memiliki biaya maintenance yang murah, dia memiliki kekurangan yaitu tidak mudah untuk dikelola. Terus yang ketiga, kemungkinan ukuran database menjadi besar karena kekurangan dari 3 dan satu itu memiliki relasi. Jadi dia seperti yang dijelaskan, kekurangan itu memerlukan baik database, sehingga kemungkinan ukuran database-nya menjadi besar. Selanjutnya, di sini ada contoh dari NoSQL. Salah satunya yang udah dijelasin pada jenis-jenis NoSQL yaitu MongoDB. MongoDB adalah sebuah contoh program database NoSQL yang saat ini populer digunakan di berbagai website. Contohnya seperti Facebook, Twitter, dan sosial media yang umum kita kenal seperti sekarang. MongoDB dikenal sebagai DBMS atau Database Management System berbasis dokumen atau dokumen oriented. Dalam sistem ini, data disimpan dalam format dokumen BISON atau singkatannya binary JSON atau JavaScript Object Notation yang fleksibel dan mudah diskalakan. Oke, untuk selanjutnya akan ada video untuk penginstalan dari MongoDB dan cara melakukan operasi CRUD di MongoDB. Oke, baik. Untuk penginstalan dari MongoDB sendiri, kita perlu mendownload terlebih dahulu dari MongoDB-nya. Nah, di sini saya sudah mendownload yang MongoDB untuk Windows dengan versi 7.0.11. Nah, kita klik saja. Nah, di sini kita untuk proses penginstalan, kita langsung next saja. Kita pilih yang complete, lalu next. Kemudian kita jangan lupa untuk
checklist yang install MongoDB Kompas, lalu next, dan klik install. Nah, setelah kita klik install ini, dia akan menampilkan yang ini, bagian ini, yang menandakan ini sedang proses penginstalan MongoDB. Ini akan kita tunggu sampai proses penginstalan selesai.
Setelah selesai menginstal MongoDB, di sini kita buat database untuk mengetes apakah misalnya MongoDB yang udah kita install itu berhasil atau tidak. Kita buat collection-nya mahasiswa dengan database Yakat sebagai contoh. Kita bisa ambil data, di sini bisa pilihan JSON atau CSV, di sini kita bisa masukin manual. Terus kita buat variabel baru, kolom baru, nama. Lalu kita isi value dari nama itu. Contoh Randy Pandi. Terus kita insert kan, nanti akan muncul ini. Bisa juga melakukan update. Kita lakukan operasi update. Untuk update-nya sendiri itu konsepnya kita tinggal ke yang bentuk kayak pena ini, edit dokumen. Nah, di sini kita langsung otomatis bisa mengubah isi dari si datanya. Misalkan di sini jadi nama saya. Di sini kita langsung update aja. Jadi otomatis bakalan nge-update si dokumen itu. Lalu di sini juga bisa operasi delete. Eh, Selanjutnya kita bisa untuk merubah untuk remove dokumen. Ini kalau akan ada notif, ini kita bisa cancel ataupun delete. Kalau kita pilih delete, maka eh, data akan terhapus. Ya. Mungkin untuk operasi CRUD di MongoDB seperti itu. Ya, seperti penjelasan sebelumnya, kan kalau di MongoDB ini tidak memerlukan
SQL atau query sehingga kita hanya perlu menginsertkan dokumen saja, yaitu yang bisa dokumen ataupun file JSON atau CSV karena kita NoSQL jadi tidak memerlukan query. Ya mungkin sekian saja video dari kami. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan dalam pembuatan video. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.